Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habibullah. Haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah li qadai duyunina li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah li sihhati jasadina wa qulubina li syamradina zahiran batina لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Poin yang kedua yang dicintai oleh Nabi dan juga semestinya kita cintai itu adalah wewangian. Wewangian. Wewangian itu bisa bermakna harfiah seperti parfum atau bisa bermakna rohaniyah seperti setiap perbuatan baik. Setiap perbuatan baik itu wangi. Sebagaimana juga setiap dosa-dosa itu bau busuk sebenarnya. Nah sekarang ya, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Famin haitsu innahu ilahiyun bil asalati kulluhu tayyibun, maka dari sisi sesungguhnya itu nafas ilahi bil asalati asalnya kulluhu semuanya itu tayyibun ialah wangi, fahuwa maka adapun itu kulluhu tayyibun ialah wangi ya. Apapun yang berasal usul dari Allah Subhanahu wa taala itu wangi ya. Tapi di sini harap diketahui bahwa ya, apa yang disebut wangi pada versi Allah Ta'ala itu belum tentu wangi bagi diri kita. Jadi segala yang asali dari Allah Ta'ala walaupun bagi diri kita itu tidak wangi, misal ya bawang putih misalnya ya. Nah, itu karena aslinya datangnya itu dari Allah Ta'ala, maka itu wangi. Cuma wangi versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak ada campuran keterlibatan manusia di dalam menciptakan bau bawang itu. Tapi memang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada segala sesuatu yang diciptakan itu memang untuk ditampik. Ada segala sesuatu yang diciptakan itu memang untuk diapresiasi, untuk disukai.
Jadi perspektifnya itu berbeda. Nah, karena itu kemudian wa min haitsu ma yuhammadu wa yudhammu, dan dari sisi sesuatu yuhammadu yang dipuji, wa yudhammu dan dicela, fahuwa thayyibun wa khabithun, maka itu ada yang wangi, ada yang buruk, yang busuk. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, di sini ya, yang melahirkan adanya baik dan tidak baik, cocok dan tidak cocok itu karena adanya intisab atau keterhubungan dengan diri kita. Keterhubungan dengan diri kita. Jadi segala sesuatu yang kita tidak cocok gitu ya, itu cenderung untuk kita tampik, dan itu tidak baik dalam pemahamannya secara keseharian ya, bukan dalam pemahamannya secara rohani. Itu tidak baik. Karena pasti sudah kita tampik, itu yang cocok, yang tidak cocok. Kalau yang cocok, pasti baik di dalam pemahaman keseharian diri kita. Karena itu cocok soalnya. Nah, berkaitan dengan cocok dan tidak cocok ketika dinisbatkan kepada diri kita, itulah kemudian ada apa yang disebut sebagai sesuatu yang terpuji, ada yang disebut sebagai sesuatu yang tercela. Misal ya, gak usah yang jauh-jauh misalnya. Makanan ya, yang di tempat tertentu itu enak, itu bisa nggak kepake di tempat yang lain. Makanan itu. Nah, yang enak ini karena cocok, itu pasti terpuji dalam pemahaman keseharian itu. Terpuji artinya apa? Oke, sip. Terus yang tidak cocok ditampik, enggak. Dan itu kebalikannya berarti apa? Tercela. Nah, dari sini kemudian ya, apa yang semuanya baik dari Allah Ta'ala itu, yang semuanya wangi dari Allah Ta'ala itu, kemudian karena diri kita terbatas, dan karena terbatas maka ada yang cocok dan ada yang tidak cocok, maka yang semuanya itu baik, kemudian menjadi ada yang baik karena cocok, ada yang tidak baik karena tidak cocok. Jadi ada apa? Ada penyempitan, ada reduksi, adanya penilaian itu sendiri. Faqala, maka bersabda siapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi khubthi thaum, pada baunya bawang putih itu loh. Iya, adapun itu bawang putih itu syajaratun, ialah pepohonan, akrahu yang aku tidak suka rihaha terhadap baunya itu loh. Tidak suka terhadap baunya. Nah, sementara beliau walam yakul, tidak bersabda Nabi itu akrahuha, aku tidak menyukainya. Jadi bukan tidak menyukai bawang putihnya itu, tapi baunya. Lah sama saja ya. Sama saja apa enggak? Nah, jadi karena baunya yang muncul dari bawang putih itulah yang menyebabkan beliau itu tidak suka. Nanti juga disebutkan betapa para malaikat itu juga tersiksa dengan bau-bau seperti itu. Jadi ya, kita bisa membayangkan betapa sangat luasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, menjadikan segala-galanya yang dari sisi versi Allah Ta'ala itu baik. Tapi bagi manusia kemudian tidak semuanya. Allah yang menciptakan babi misalnya, menciptakan babi. Apa dari versi Allah Ta'ala sendiri itu kemudian babi disebutkan buruk untuk Allah? Enggak, itu kan untuk manusia itu. Buruk itu. Allah sendiri ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh apapun. Tidak butuh apapun. Atau seperti anjing misalnya. Atau seperti binatang-binatang yang kebanyakan manusia itu tidak suka atau bahkan jijik misalnya. Dari sisi Allah Ta'ala gak masalah, wong Allah berkehendak kok. Karena itu suatu saat ya, Ibn Arabi itu ketemu di tengah perjalanannya dengan sebuah pohon
yang pohon itu bau tengi. Bau tengi. Oleh Ibnu Arabi dicabut pohon itu. Dicabut, dibawa ke suatu majelis. Sampai di suatu majelis itu orang-orang itu pada heboh. Bau apa ini? Bau apa? Bau apa? Ini aku bawa pohon katanya. Kok dibawa-bawa ke sini? Oh ini majelis mestinya dibawa harum-harum. Sebentar, saya sebenarnya pengen bertanya. Apakah kalian ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak sengaja menciptakan pohon ini? Loh ya pasti sengaja, mana mungkin Allah taala tidak sengaja, kan begitu. Mana mungkin Allah. Dan apakah Allah taala tersiksa dengan ya pasti tidak, wong Allah taala yang bikin kok. Allah taala yang bikin. Nah, itu kan padahal alami itu. Alami pohon seperti itu. Ya, itulah ya. Kemudian yang ketika sampai di manusia atas dasar dibutuhkan oleh manusia, maka Allah memperbolehkan. Atas dasar membahayakan kepada manusia, maka Allah taala mengharamkan. Bagi Allah sendiri, ya enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Fal ainu la tukrahu. Adapun realitas bawang putih itu la tukrahu. Bukan tidak disukai. Ya. Tidak dimakruhkan. Wa inna ma yukrahu, hanya saja tidak disukai ma yadharu, adapun sesuatu yadharu yang tampak itu muncul itu minha, dari itu sajarah. Jadi kalau realitasnya barangnya itu ya enggak dimakruhkan, tapi baunya itu, baunya. Wal karahatu lidzalika, adapun adanya ketidaksukaan atau kemakruhan itu lidzalika bihal tersebut imma urfan. Boleh jadi karena kebiasaan. Artinya apa? Yang tidak biasa di sini biasa-biasa di tempat lain. Jadi karena di sini tidak biasa, maka ditampik. Karahah, makruh. Ditampik. Boleh karena urf, karena kebiasaan. Au bi adami mula'ati tab'in, atau karena tidak sesuai dengan tabiat. Dengan tabiat atau dengan kesenangan, kebiasaan orang-orang tertentu atau daerah-daerah tertentu. Itu juga kemudian masuk karahah, tidak disukai. Au gharadin, atau tidak sesuai dengan tujuan orang-orang tertentu, wilayah-wilayah tertentu. Untuk apa itu? Karena nggak ngerti mungkin. Kalau dikonsumsi untuk apa dan lain semacamnya itu. Au syar'in, atau karena memang syariat yang menentukan bahwa itu tidak dikehendaki, tidak diinginkan, tidak disukai misalnya, atau syariat. Au naqsin an kamalil matlubin, atau kurangnya sesuatu yang dicari di benda itu. Tidak ada yang dicari di dalam benda-benda itu. Sementara di masyarakat-masyarakat lain itu justru dibutuhkan. Wa ma thamma ghairu ma dzakarnahu, dan tidak ada di sana selain apa yang kami sudah menyebutkannya. Artinya apa? Dasar dari adanya karoha, ketidaksukaan atau kemakruhan itu yaitu 5 itu tadi. 5. Mungkin secara urf, secara kebiasaan di sini tidak lazim, atau tidak cocok dengan seleranya orang sini, atau tidak cocok dengan tujuannya orang sini, atau tidak cocok dengan adanya syariat, atau karena kurangnya sesuatu yang diminati oleh masyarakat tertentu. Oke. Walamman qasamal amru, dan setelah terbagi al-amru apa itu perkara ila khabithin wa tayyibin, kepada yang bau dan yang harum, yang buruk dan yang baik. Kama qararnahu, kama sebagian satu qarna yang telah menetapkan kami hu kepada itu ma hubbiba ilaihi, maka dibikin cinta ilai kepada Nabi atibu apa adanya, wangian dunal khabith, tidak yang busuk, atau yang baik tidak yang buruk. Ini ya. Nah, karena segala sesuatu berkaitan dengan manusia itu ada yang baik, ada yang tidak, ada yang wangi, ada yang busuk,
Maka Nabi ditakdirkan untuk memilih yang wangi gitu. Ditakdirkan untuk memilih yang wangi, bukan yang busuk. Ditakdirkan untuk memilih yang baik, bukan yang buruk. Wa wasafal malaikata. Wa wasafa dan mensifati, menjelaskan Nabi al-malaikat tentang malaikat, bi'annaha, sesungguhnya itu malaikat tata'adza, ialah merasa tersakiti atau tidak nyaman, birrawaihi, dengan adanya bebauan al-khabitha, yang busuk. Lima fi hadhihi nasy'atil unsuriyati min at-ta'fin. Lima, karena suatu fi hadhihi nasy'atil unsuriyati, di dalam perkembangan alam unsuri ini, min at-ta'fin, dari adanya pembusukan. Dari adanya pembusukan. Jadi ya, dunia ini kan akan mengalami kerusakan. Bahkan sebagian besar sudah mengalami kerusakan, terus mengalami pembaruan. Kerusakan, pembaruan, kerusakan, pembaruan ya. Terus berkaitan dengan manusia, fa innahu, karena sesungguhnya itu manusia, makhlukun, ialah makhluk, min solsalin, yang berasal dari adanya lempung. Min hamain masnon, dari adanya lumpur masnon yang berubah baunya, yang busuk. Ai mutaghayyirir rih, yang berubah baunya. Fatak rohuhul, maka menjadi tidak suka hu, kepada itu makhluk, al malaikatu, siapa malaikat, bidzati, dengan dirinya itu makhluk. Jadi ya, karena kita manusia itu berasal dari lumpur ya, berasal dari penciptaannya itu Nabi Adam dari lumpur, maka otomatis mengalami adanya bau pada dirinya. Karena itu kemudian malaikat itu tidak suka. Malaikat itu tidak suka. Nah, karena malaikat itu tidak suka, maka kemudian muncul perintah di dalam Al-Quran untuk membersihkan badan, untuk membersihkan baju. Wa thiyabaka fatahhir. Nah, itu sesungguhnya biar korelatif dengan adanya wewangian para malaikat. Jadi agama itu memerintahkan kepada kita untuk bersih, untuk harum, agar kita itu bisa korelatif dengan dunia malaikat. Kalau korelatif dengan dunia malaikat, maka jelas dimensi rohani kita itu bagus. Dimensi rohani kita itu bagus. Nah, tentu saja ya, yang lebih ditekankan di sini adalah wewangian hakiki. Wewangian hakiki, yaitu wewangian perilaku, wewangian akhlak, wewangian batin, rohani. Nah, itu yang lebih ditekankan, yang lebih korelatif dengan para malaikat. Lahiriahnya juga sama, karena Islam itu mengurusi lahir dan batin sekaligus. Jadi mandi, bajunya itu ganti, jangan berhari-hari apek, bau dan lain semacamnya. Itu tidak korelatif, itu tidak korelatif dengan malaikat, dan sama sekali tidak ideal. Itu tidak ideal. Jadi harus bersih badan, bersih pakaian, bersih hati, sekaligus bersih pikiran. Kama anna, sebagaimana sesungguhnya mizajal ju'ali, tabiat atau watak dari itu kumbang yang busuk, kumbang yang menghubungi telek itu. Ya tadarraru, merasa terganggu itu watak itu kumbang, birahatil wardi, dengan adanya wewangian bunga mawar. Jadi kalau bagi kumbang yang busuk, malah bunga mawar itu makruh, itu
Artinya setiap wewangian lah gitu ya, tidak dicocokin. Nah, manusia juga begitu. Manusia itu ada yang suka perilaku-perilaku wangi terpuji, ada yang suka perilaku-perilaku yang busuk dan terlaknat. Jadi ya. Jadi ada manusia itu jenis kumbang busuk, sukanya itu adalah kebusukan-kebusukan perilaku. Ada manusia itu jenis apa? Jenis kumbang yang bagus, yang menyukai bunga-bunga itu. Jadi sukanya adalah wewangian. Falaisa maka tidak ada rihul wardi apa wangi bunga mawar itu endal joli menurut kumbang yang busuk birihin thayyibatin dengan wangian. Jadi mawar itu bagi kumbang yang busuk sama sekali bukan wangi, itu malah busuk. Malah busuk. Jadi ya karena diri kumbang yang busuk itu memang busuk, maka sukanya kepada yang busuk. Jadi itu namanya korelatif. Kalau kumbang yang busuk kok suka mawar yang wangi, itu tidak korelatif. Jadi orang itu mencintai perilaku-perilaku buruk karena orang itu memang buruk. Memang buruk. Jadi ada padanannya ya. Ada garis yang menghubungkannya. Sementara kalau orang mencintai perilaku-perilaku baik, itu karena memang orang itu baik. Jadi itu yang disebut bahwa al-khabithuna lil khabithat. Orang-orang buruk itu untuk orang-orang buruk pula. Wat tayyibuna lit tayyibat. Orang-orang baik untuk orang baik. Gitu. Jadi di sini kemudian terjadi adanya pemetaan dua golongan itu. Wa man kana ala mithli hadzal mizaj ma'nan wa suratan adarra bil haqqi idza sami'ahu wa surra bil batil. Wa man adapun orang kana yala ada itu man ala mithli hadzal mizaji yala sebagaimana wata ini ma'nan wa suratan. Seperti wataknya kumbang busuk, maknan wa suratan baik secara makna wa suratan dan rupa. Adharra bil haqi, maka merasa terganggu itu man bil haqi dengan kebenaran. Idza sami'ahu apabila mendengarkannya. Jadi ya, orang yang terganggu oleh kebenaran yang didengarkannya, berarti orang itu memang dalamnya masih busuk. Terganggu oleh kebenaran yang didengarkannya. Dan orang itu kebalikannya bergembira dengan kebatilan, ya memang busuk itu. Memang busuk. Jadi ya sebenarnya ini bisa kita apa? Bisa kita teliti pada diri kita sendiri itu. Coba disetel keburukan, cocok. Nah itu memang ada korelasi itu. Ada korelasi yang menghubungkan. Ada garis yang menghubungkan. Sementara kalau disetel kebaikan tuh sepertinya hambar. Lah ya memang berdebu, memang berkarat batinnya itu. Memang berkarat. Jadi kalau memang bagus, maka sukanya yang bagus. Kalau buruk, sukanya yang buruk pula. Itu ya. Jadi karena itu tidaklah masuk neraka kecuali bahan-bahan neraka itu sendiri. Lah kalau bukan bahannya, ya nggak cocok. Bahan surga kok mau masuk ke neraka, hancur nerakanya kan itu. Bahan neraka mau masuk surga, ya nggak cocok. Sama seperti apa? Kumbang busuk itu kok dikasih bunga mawar, nggak cocok. Cocoknya dikasih teletong. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya perkara surga, perkara neraka itu sangat logis, sangat rasional. Sangat rasional. Jadi tidaklah masuk ke neraka kecuali bahan-bahannya neraka itu sendiri. Tidaklah masuk ke surga kecuali bahan-bahan surga. Jadi sangat masuk akal.
Jadi tanpa diperiksa sekalipun sesungguhnya bisa langsung masuk sendiri itu orang-orang ke neraka itu. Sebab mau ke surga enggak cocok. Masuk sendiri itu. Karena memang garisnya yang menghubungkan itu ke sana. Wa huwa qauluhu, adapun dalilnya itu adalah firman Allah Ta'ala, walladzina amanu bil batili wa kafaru billah. Itu ya. Orang-orang yang beriman kepada kebatilan dan kufur kepada Allah Ta'ala. Nah, berarti karena iman kepada kebatilan ya, maka tidak mungkin tidak jurusannya itu pasti kebatilan. Pasti kebatilan jurusannya itu. Jadi karena itu ya, untuk mengetahui orang itu tidak sulit amat sebenarnya. Tinggal lihat kesenangannya itu apa, kan gitu. Ya itulah dia. Atau di dalam sebuah puisi disebutkan, untuk mengetahui seorang itu cukup lihat teman-temannya itu siapa. Pasti wataknya tidak jauh dari teman-temannya itu. Wa wasafahum bil khusran, dan menentukan dan menjelaskan Allah Ta'ala kepada mereka bil khusran dengan adanya kerugian, maka faqala berfirman Allah Ta'ala, ulaika humul khasirun, adapun mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Alladzina khasiru anfusahum, yang telah membuat rugi itu mereka anfusahum kepada diri mereka. Fa innahu man lam yudrikit thayyiba minal khabith fala idraka lahu. Karena sungguhnya itu syan man, ialah adapun orang lam yudrik, yang tidak bisa merasakan, mencapai itu orang at-thayyiba kepada yang baik, minal khabith dari yang buruk, fala idraka lahu, maka tidak ada kesanggupan untuk membedakan baginya. Jadi ya, orang yang tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan, berarti orang itu sangat tumpul kekuatan rasanya itu. Ini padahal kebaikan keburukan itu kan berada pada dua kutub yang berlawanan. Lah kok tidak bisa membeda-bedakan di antara keduanya? Nah, itu berarti memang sangat lemah potensi rasa yang bisa membedakan di antara keduanya. Oke. Fama hubbiba ila Rasulillah, maka tidaklah dibikin dicintai ila Rasulillah kepada Rasulullah SAW ila thayyibu, kecuali apa yang baik, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, wa ma thammata illahu, wa ma thammata, dan tidak ada di sana illahu, kecuali apa itu yang baik. Wa hal yutasawwar ayyakuna fil alam mizajun la yajidu illa tayyib min kulli syai'in wa la ya'riful khabitha amla, qulna hadza la yakunu. Oke. Wa hal yutasawwar, apakah mungkin digambarkan ayyakuna, bandanya ada fil alam, di alam ini, mizajun, apa sebuah perangai atau watak, la yajidu, yang tidak mendapatkan itu mizaj, illa tayyib, kepada kecuali kebaikan, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, wala ya'rifu, dan tidak mengenal itu mizaj al-khabitha, kepada yang buruk atau yang busuk, amla, atau tidak, kulna, mengatakan aku, hadza la yakunu, ini tidak ada. Artinya apa? Di dalam hidup ini pasti ada baik dan buruk itu, cocok dan tidak cocok itu pasti ada. Tidak mungkin ada orang yang cocok dengan segala sesuatu. Tidak mungkin. Atau juga kebalikannya, tidak mungkin ada seorang yang tidak cocok dengan semuanya. Itu tidak mungkin. Jadi di dalam hidup yang real ini memang kemudian harus terpilah-pilah. Ada yang cocok dengan ini, ada yang tidak. Dipilah-pilah. Fa inna ma wajadnahu fil asri alladhi dhahara al-alam minhu wa huwa al-haq, fa wajadnahu yakruhu yuhibbu,
wa laysal khabith illa ma yukrahu wa la thayyib illa ma yuhabbu. Fa inna, karena sesungguhnya itu kami ma wajadna, ialah tidak mendapatkan kami kepada itu alam fil aslil ladzi, pada asalnya alladzi dhahara, yang tampak, al alam apa alam, minhu dari itu ladzi, wa adapun itu ladzi al haqu, ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa wajadnahu, maka mendapatkan kami kepada alam yakrahu wa yuhibbu, yaitu suka dan tidak suka dan cinta. Wa laysal khabith, dan tidak ada al khabith, apa itu yang buruk, illa ma, kecuali sesuatu, yukrahu, yang tidak disukai, itu ma. Wala thayyibu, dan tidak pula yang baik itu, illa ma yuhab, kecuali apa yang disenangi. Jadi ketika Allah Ta'ala mengoperasikan nama-namanya, kemudian muncul alam semesta itu. Nah, alam semesta itu pun juga kemudian dengan segala kelengkapannya, tidak semuanya disukai, sebagaimana juga tidak semuanya dicintai. Maka kemudian setiap orang, lebih sempit lagi, memiliki selera masing-masing. Ini. Jadi karena itu kemudian menjadi kaya. Karena tidak setiap orang itu memiliki selera yang sama. Jadi gini ya, dari Allah Ta'ala yang tunggal, yang ghaniyun anil alamin, yang tidak membutuhkan apapun alam semesta ini. Kemudian nama-nama Allah itu beroperasi, bertindak. Ketika bertindak, maka objeknya itu adalah alam semesta. Nah, alam semesta ini mengalami pereduksian. Jadi, alam semesta tentu saja tidak seluas nama-nama Allah Ta'ala. Nama-nama Allah Ta'ala itu jauh lebih luas ketimbang alam semesta. Karena nama Allah sebagaimana Allah Ta'ala itu mutlak. Jadi karena itu tidak ada tepinya, tidak ada batasnya. Nah, sementara garapan-garapannya ini mulai ada batasannya. Nah, karena itu kemudian mulai tereduksi. Dari semula ahadi Allah yang tanpa rasa itu, kemudian masuk ke objek dari nama-nama Allah Ta'ala yang penuh dengan rasa sekaligus adanya keterbatasan. Nah, dari situ kemudian ditemukan sesuatu yang disukai, sesuatu yang tidak disukai. Maka kita berada pada sesuatu, kita berpihak pada sesuatu yang kita sukai. Orang lain juga berada pada sesuatu yang disukai itu. Dan kesukaan-kesukaan itu menjadi tidak sama. Nah, ini yang disebut sebagai reduksi. Dari kotak terhinggaan itu terus mengerucut. Maklum, kenapa? Karena alam semesta ini hanyalah bayang-bayang. Karena bayang-bayang, maka tidak mungkin semutlak aslinya. Wal alamu ala suratil haqqih. Wal alam, adapun itu alam ala suratil haqqi, atas rupa Allah Ta'ala yang maha benar. Maksudnya apa? Maksudnya persis sebagaimana gambaran Allah Ta'ala dalam dirinya alam ini. Sementara wal insanu, adapun itu manusia, ala surata ini, ialah atas dua rupa. Yang pertama rupa makhluk, yang kedua rupa Allah. Manusia. Kenapa kok khusus manusia? Karena manusia yang secara spesifik mendapatkan tiupan ruh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini apa tidak ada ruhnya? Ada, tapi betapa sangat minimnya dibandingkan dengan ruh yang ada di dalam diri manusia. Itulah sebabnya ketika Allah Ta'ala menciptakan alam semesta dan belum menciptakan manusia, alam semesta itu seperti cermin yang buram. Mir'atun ghairu majluwatin.
cermin yang tidak terang. Nah, karena cermin itu tidak terang, Allah Ta'ala tidak bisa mengaca dirinya sendiri. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka dipantulkan oleh Nabi Adam sifat-sifatnya Allah, akhlaknya Allah dipantulkan Nabi Adam. Dan karena itu Allah bisa mengaca. Jadi ibarat cermin semesta ini, sebelum datangnya Nabi Adam, ini cermin yang buram. Setelah datangnya Nabi Adam menjadi terang benderang karena Nabi Adam itu sendiri yang tampil sebagai cermin ilahi. Nah, karena itu ya, kemuliaan kita manusia adalah sebagai cermin itu, sebagai cermin yang bening. Cermin yang bening. Bersihkan hati, beningkan hati. Maka nanti akan muncul perilaku kita itu adalah pantulan dari perilaku Allah Ta'ala. Yaitu ketika kita sudah gemar kebaikan demi kebaikan. Buni alik pale. Gemar kebaikan. Sudah sergap saya cekatan. Halo, cekatan dalam kebaikan. Nah, itu berarti apa? Muncul perilaku Allah di dalam diri orang itu. Nah, kalau sudah begitu Allah bercermin, ini perilakuku. Ini perbuatanku, ini akhlakku. Nah, itu kan bercermin maksudnya. Jadi manusia itu terdiri dari dua rupa, rupa makhluk dan rupa Tuhan. Fala yakunu thammata mizajun la yudraku ila amrul wahid min kulli syai'. Oke, saya kira ini saja, moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jangan bangun langsung mandi untuk duhur itu.